Halo, nama saya Ellen Lonita Mabilehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 1803030110, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi, ideologi, dan populisme. Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Ini dikarenakan upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi atau pendekatan negara atau politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan pengertian, korupsi di Indonesia dipahami sebagai perilaku pejabat atau organisasi negara yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi dipahami sebagai kejahatan negara, dan korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan ditambah kewenangan bertindak dan ditambah adanya kesempatan dan dikurangi pertanggungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas, apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara sama dengan korupsi, sama dengan kekuasaan, dan kekuasaan sama dengan korupsi. Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarga sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Korupsi tidak lagi memiliki rasa malu dan takut. Sebaliknya, memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdi kepada konstitusinya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi suatu ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa, karena dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi dan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan bangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja. Kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur, dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan secara segala cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani ideos dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan.
Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dan berdasarkan kepada pengetahuan. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi cara berpikir seseorang atau golongan tertentu. Ideologi juga merupakan paham, teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Macam-macam ideologi. Ideologi telah berkembang di masyarakat di berbagai negara. Bahkan dalam kelompok masyarakat dan negara memiliki ideologi yang dipegang. Berikut macam-macam ideologi. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme disebut juga ekonomi pasar bebas, di mana sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan sebagian besar didistribusikan melalui operasi pasar. Pada ideologi tersebut, diyakini bahwa pemilik modal melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan besar-besarnya. Yang kedua, komunisme. Komunisme merupakan doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepentingan pribadi dan ekonomi yang berbasis laba dengan kepemilikan publik. Komunisme adalah bentuk sosialisme untuk membentuk yang lebih tinggi dan lebih maju. Dalam ideologi tersebut disebutkan bahwa segala yang terjadi pada suatu negara akan dikuasai oleh negara. Yang berikut, liberalisme. Liberalisme merupakan doktrin politik yang mengambil, melindungi dan meningkatkan kebebasan individu untuk menjadi masalah sentral politik. Liberal biasanya percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi individu dari dan dirugikan oleh orang rasa lain. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pemerintah dapat menimbulkan ancaman pada kebebasan. Yang berikut, sosialisme. Sosialisme merupakan doktrin sosial dan ekonomi yang menyerukan kepemilikan publik atau pribadi atau kontrol atas properti dan sumber daya alam. Menurut pandangan sosialis, individu tidak hidup atau bekerja dalam isolasi tapi hidup dalam kerjasama satu sama lain. Dalam ideologi tersebut, rakyat hidup sejahtera karena tidak ada hak pribadi. Yang berikut, fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang ingin melawan kaidah moralitas yang diturunkan kepada manusia melalui agama dan diganti dengan budaya yang rasis. Ideologi politik atau gerakan massa tersebut yang mendominasi banyak bagian Eropa Tengah, Selatan dan Timur pada tahun 1919. Pada tahun 1945, ideologi tersebut juga dimiliki penganut Eropa Barat, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jepang, Amerika Latin dan Timur Tengah. Yang berikut, Pancasila. Dalam buku Spiritualisme Pancasila pada tahun 2018 karya Pokifwan Wasita Atmadja, ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang berikut, populisme. Populisme pada dasarnya adalah variasi metode pendekatan politik
yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat yang merasa aspirasinya Populisme adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang seringkali dilawan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Di Eropa, tidak banyak politikus atau partai yang menggambarkan diri mereka sebagai populis. Terima kasih.